Dalam ritual Jawa, dupa sering hadir sebagai bahasa simbolik. Wangi dan asapnya membangun suasana hening, menandai ruang sakral, serta menjadi bagian dari unggah-ungguh saat selametan, ruatan, atau ziarah. Dalam kosmologi Jawa, yang harum identik dengan yang alus, tertata, sopan, dan layak dipersembahkan. Karena itu, dupa kerap dipahami sebagai pengantar niat, bukan kekuatan itu sendiri. Ia membantu orang fokus, eling, dan merasakan hadirnya doa. Namun ketika bertemu Islam Jawa, dupa berada di wilayah tarik-menarik antara adat dan akidah. Sebagian kalangan menerima dupa sebagai wewangian budaya, sekadar sarana estetika dan konsentrasi. Selama doa tetap ditujukan hanya kepada Allah dan tidak ada keyakinan bahwa asap memanggil makhluk gaib. Di sisi lain, ada yang menolak karena khawatir dupa menggeser makna ibadah menjadi praktik perantara, mirip persembahan kepada selain Tuhan atau membuka ruang takhayul. Disinilah kuncinya, niat, konteks, dan batas. Islam Jawa yang bersifat kultural cenderung menafsirkan dupa sebagai perangkat tradisi yang boleh. Selama tauhid dijaga, tidak disertai mantra pemujaan, dan tidak dijadikan syarat sahnya doa. Dupa menjadi cermin negosiasi antara merawat warisan lokal dan memurnikan orientasi ibadah. Dalam praktik komunitas, kompromi sering muncul. Dupa diganti minyak wangi, bunga, atau cukup pembacaan tahlil. Perdebatan ini menunjukkan Islam Jawa bukan satu warna, melainkan spektrum yang beragam. Follow dan tulis pendapatmu di kolom komentar.